Pernahkah kamu bertemu seseorang yang lemah secara mental atau emosional? Istilah lemah pikiran biasanya menggambarkan orang-orang yang kurang dalam penilaian yang baik atau akal sehat. Namun, istilah ini memiliki arti sedikit berbeda dalam konteks peningkatan diri. Seseorang yang lemah pikiran biasanya memiliki apa yang disebut sebagai pola pikir lemah. Misalnya, mereka kesulitan memotivasi diri untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan sering membiarkan orang lain mengendalikan mereka. Karakteristik ini bisa merusak jika dibiarkan begitu saja. Kamu mungkin melihat orang-orang yang lemah pikiran mengalami stagnasi di tempat kerja, berpegang pada persahabatan yang toksik, atau melewatkan peluang romantis. Meskipun mengalami kegagalan-kegagalan ini, orang-orang yang lemah pikiran tampaknya tidak pernah mencari solusi untuk masalah-masalah mereka atau memperbaiki situasi mereka. Pada intinya, seseorang yang memiliki pola pikir lemah seringkali kurang kesadaran atau pemahaman yang mendasar tentang apa yang mereka lakukan salah. Dengan kata lain, orang-orang yang lemah pikiran seringkali menghadapi konflik secara sosial, profesional, dan romantis karena mereka menolak untuk mengakui kelemahan dan kekurangan mereka. Mereka secara konsisten menemukan alasan untuk menyalahkan orang lain atau menghindari masalah. Akibatnya, tidak ada perubahan yang terjadi, dan orang-orang yang lemah pikiran ini semakin terjebak dalam siklus destruktif. Di bawah permukaannya, orang-orang yang lemah pikiran sering merasa kritis terhadap diri mereka sendiri dan tidak aman. Tetapi ketika kamu bertemu mereka dalam kehidupan nyata, mereka akan berpura-pura sebaliknya. Mereka akan berusaha menyembunyikan kelemahan mereka dan meyakinkan kamu bahwa mereka lebih kuat daripada yang sebenarnya. Karena itu, orang-orang yang lemah pikiran sangat bergantung pada validasi dari orang lain untuk membenarkan pilihan-pilihan mereka. Mereka selalu berusaha membuktikan diri mereka kepada kamu, karena mereka tidak bisa membuktikan apapun kepada diri mereka sendiri. Misalnya, jika seseorang yang lemah pikiran ditegur oleh atasan, dia mungkin mencela atau menggosip tentang bosnya di belakang punggungnya daripada memperbaiki pekerjaannya. Dengan cara itu, orang lain akan berpihak padanya dan membenarkan kekurangannya. Jika kamu menonton video ini, mungkin ada seseorang dalam hidupmu yang memiliki pola pikir lemah. Kamu mungkin khawatir tentang temanmu, pasanganmu, atau bahkan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lemah pikiran, selalu akan ada kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Menjadi sadar akan kekuranganmu adalah langkah pertama menuju pola pikir yang lebih kuat. Jadi mari kita bahas 14 tanda bahwa kamu atau seseorang yang kamu kenal adalah orang yang lemah pikiran. Nomor 1, pola pikir pengecut. Ketika sesuatu menjadi lebih sulit dari yang kamu harapkan, apa yang kamu lakukan? Orang yang kuat secara mental akan terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Merasa berprestasi ketika mereka berhasil melebihi harapan mereka. Di sisi lain, orang yang lemah pikiran akan menyerah begitu masalahnya menjadi sulit. Mereka kesulitan mencapai tujuan-tujuan mereka karena mereka tidak bertahan cukup lama untuk menyelesaikannya. Mereka mencari alasan untuk mengundurkan diri begitu situasinya menjadi sulit. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki cukup kemauan atau kedisiplinan diri untuk bekerja keras ketika dibutuhkan. Jika kamu melihat pola kebiasaan menyerah dalam hidupmu atau orang lain, tantang mereka atau dirimu sendiri untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Seringkali, orang yang lemah pikiran tidak memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi satu prestasi nyata dapat memberikan kepercayaan diri yang kamu butuhkan. Nomor 2, tidak jelas tentang tujuanmu. Apakah kamu kesulitan untuk bertahan pada tujuan yang jelas? Banyak orang yang lemah pikiran berjuang untuk memotivasi atau mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk mencapai sesuatu yang signifikan. Kamu mungkin memiliki tujuan-tujuan yang longgar dan tidak terstruktur yang kamu katakan kepada orang lain. Tetapi sebenarnya, kamu hanya membuat sedikit kemajuan dalam mencapainya. Atau mungkin kamu sama sekali tidak memiliki tujuan. Ketika kamu memikirkan apa yang kamu inginkan dalam hidup, kamu merasa tidak ada yang muncul dalam pikiranmu. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu tidak memiliki dorongan, tetapi sebenarnya, pola pikirmu lebih lemah dari yang kamu kira. Nomor 3, gagal untuk berprestasi. Jika kamu mengenal orang yang lemah pikiran, kamu mungkin pernah mengalami pengalaman seperti ini. Kamu mendengar mereka berbicara tentang seberapa bersemangat dan berprestasi mereka, betapa mereka menyukai pekerjaannya, dan merasa makna dalam pekerjaan mereka. Namun mereka sebenarnya tidak pernah melakukan apa-apa. Ketika ada tugas di depan mereka, mereka mencari alasan dan menghindari pekerjaan yang seharusnya mereka sukai. Jadi apa sebabnya? Orang-orang yang lemah pikiran memiliki kebiasaan buruk berbicara tentang hal-hal, tetapi tidak mengikuti dengan tindakan. Jika ada seseorang dalam hidupmu yang banyak bicara tapi tidak pernah menunjukkan hasil, mungkin dia adalah orang yang lebih lemah daripada yang kamu sadari. Nomor 4, kritik yang merusak.
Kamu dapat langsung mengetahui seberapa kuat seseorang dari cara mereka merespons kritik atau umpan balik. Orang yang kuat secara mental menyambut umpan balik konstruktif dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Mereka dapat memisahkan emosi mereka dari pertumbuhan pribadi atau profesional mereka, memungkinkan mereka untuk belajar dan memperbaiki diri. Orang-orang yang lemah pikiran, di sisi lain, kesulitan memisahkan tindakan mereka dari emosi mereka. Ketika mereka mendengar kritik atau umpan balik, mereka bereaksi dengan defensif dan marah seolah-olah orang lain menyerang karakter mereka. Nomor 5. Manipulasi permintaan maaf. Permintaan maaf adalah salah satu dari banyak cara orang yang lemah pikiran mencari validasi dari orang lain. Bahkan jika mereka tidak melakukan kesalahan apapun, mereka meminta maaf. Bukan karena mereka merasa menyesal, tetapi karena mereka ingin orang lain merasa kasihan pada mereka. Orang yang lemah pikiran ingin kamu mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka menggunakan kamu sebagai sumber persetujuan dan validasi, sehingga mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Nomor 6. Masalah obsesi. Orang-orang yang lemah pikiran memiliki kebiasaan buruk mengkhawatirkan masalah-masalah, ketakutan, dan ketidakamanan mereka. Sebenarnya, obsesi itu sendiri tidak masalah. Namun, bagi seseorang dengan pola pikir yang lemah, pemikiran obsesif, mereka mungkin mengarahkan mereka pada gambaran-gambaran yang tidak mungkin. Diperlukan orang yang kuat untuk membuat makna dari pikiran obsesif mereka, untuk menarik batasan antara apa yang mungkin dan apa yang tidak. Jika kamu lemah pikiran, kamu mungkin tidak dapat membedakan keduanya. Nomor 7. Ledakan emosi yang ekstrem. Orang yang lemah pikiran sulit untuk mengendalikan emosinya. Mereka seringkali kewalahan oleh perasaan yang tidak dapat mereka jelaskan dan membuat keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang karena dipenuhi emosi. Ketika mereka marah, misalnya, mereka mungkin kehilangan kendali diri, mengalami ledakan emosi yang lebih banyak membahayakan daripada membantu. Tidak peduli siapa kamu, emosimu adalah sah dan penting, bahkan emosi yang ekstrim. Semua emosi membantu kamu memahami diri kamu dan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Tetapi jika kamu membiarkan emosi itu mengaburkan pertimbanganmu, kamu mungkin akan membuat keputusan yang kamu sesali nantinya. Nomor 8. Menyembunyikan dari kenyataan. Kekecewaan bisa sulit ditelan, tetapi bahkan pada saat-saat terendah, orang yang kuat secara mental menemukan cara untuk memperbaiki diri. Orang yang lemah pikiran, di sisi lain, bersembunyi dari kenyataan mereka. Mereka memutuskan hubungan, mengabaikan tanggung jawab mereka, dan menghukum orang lain atas kegagalan mereka, apapun itu, agar menghindari kenyataan. Pola pikir ini tidak membantu dan, dalam banyak kasus, bersifat toksik bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak mudah untuk menghadapi kegagalan-kegagalanmu, tetapi karena kegagalan-kegagalan itu, kamu dapat menjadi lebih kuat. Nomor 9. Mentalitas jalan pintas. Orang yang kuat secara mental tidak takut untuk mengambil jalan yang kurang populer. Ketika mereka menetapkan tujuan, mereka bertekad untuk mencapainya. Bukan dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi sebaik mungkin. Terkadang, itu berarti bekerja berjam-jam dan bekerja keras. Terkadang, itu berarti kembali ke awal dan memulainya lagi. Singkatnya, orang dengan pola pikir yang kuat tidak tertarik pada jalan yang mudah. Tetapi orang-orang yang lemah pikiran tidak sekuat itu. Jika ada kesempatan untuk mengambil jalan pintas, orang yang lemah pikiran akan mengambilnya. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Saya hanya mencari cara yang efisien," atau "Ini adalah cara cerdas untuk bekerja." Tetapi sebenarnya mereka terlalu malas untuk melakukan lebih dari itu. Kamu mungkin melihat bukti pola pikir ini dalam pekerjaan mereka, hubungan mereka, dan kebiasaan harian mereka. Mereka selalu memilih jalan yang mudah karena orang ini memiliki pola pikir yang lemah. Nomor 10. Transformasi yang menakutkan. Perubahan itu sulit, dan orang-orang yang lemah pikiran sering mencoba menghindarinya. Perubahan dalam gaya hidup atau karier mengharuskan kamu untuk menghadapi tantangan baru dan beradaptasi dengan situasi baru. Hal-hal ini menakutkan bagi siapa saja, terlepas dari siapa kamu. Membutuhkan disiplin dan kekuatan mental untuk menghadapi perubahan baru dengan percaya diri. Tidak hanya kamu meninggalkan cara-cara lama kamu, tetapi kamu juga mengambil risiko gagal pada hal baru. Dan itulah risiko yang banyak orang yang lemah pikiran enggan ambil. Nomor 11. Mengendalikan negativitas. Apakah kamu menyimpan dendam terhadap orang yang menyakiti atau menghina kamu? Ini adalah tanda jelas dari pola pikir yang lemah. Kamu memendam kebencian terhadap kesalahan-kesalahan kecil dan mengharapkan orang lain meminta maaf kepadamu. Tetapi yang kamu lakukan adalah menyimpan negativitas yang tidak perlu. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan menyimpan dendam, kamu sedang menghukum orang-orang dalam hidupmu. Tetapi orang yang kamu sakiti adalah dirimu sendiri. Nomor 12. Keputusasaan dalam pengambilan keputusan.
Apakah kamu kesulitan untuk membuat keputusan? Orang yang lemah pikiran berpindah-pindah dalam hal-hal terkecil, terlalu bingung untuk memutuskan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari cara untuk menghindari membuat keputusan apapun. Sebaliknya, mereka mencari figur otoritas untuk memutuskan untuk mereka. Dengan begitu, mereka memiliki orang lain untuk disalahkan jika hal-hal tidak berjalan dengan baik. Nomor 13. Siklus kasihan pada diri sendiri. Terkadang hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu. Tidak apa-apa merasa buruk ketika sesuatu buruk terjadi pada kamu, tetapi ada perbedaan antara meratapi dan menyerah. Banyak orang yang lemah pikiran menggunakan pengalaman buruk mereka sebagai alasan untuk menyerah. Mereka berhenti berusaha untuk meningkatkan hidup mereka, sehingga situasi mereka tidak pernah membaik. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai korban. Tetapi siklus toksik kasihan pada diri sendiri ini tidak membantu siapapun. Nomor 14. Menyimpangkan dari tanggung jawab. Orang-orang yang lemah pikiran selalu punya alasan untuk segala sesuatu, terutama kebiasaan buruk mereka. Mereka cepat menyalahkan hal-hal seperti pekerjaan atau hubungan mereka atas kegagalan dalam hidup mereka. Jika mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka mengatakan bahwa itu karena pasangan mereka yang menghambat mereka. Jika mereka tidak datang tepat waktu, mereka menyalahkan pengemudi lain di jalan, bahkan jika mereka yang kehilangan waktu. Mengapa alasan begitu umum di kalangan orang yang lemah pikiran? Karena alasan memungkinkan kita untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kita. Alasan adalah salah satu cara kita melemparkan kesalahan, tetapi menerima tanggung jawab, atau setidaknya sebagian, akan membuatmu menjadi individu yang lebih kuat. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.